Bapak Ibu anggota warga jemaat GPM Tiako yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Mohon perhatian atas warta jemaat di hari ini. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau-Pulau Letimo Walakor, Jemaat Tiakor, Jalan Tiakor. Warta jemaat nomor 07 garing KLM strap JTK garing A.8 garing 1 garing 2024. Majelis Jemaat GPM Tiakor menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat kebaktian saat ini. A. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta E.M. Salakai SSI Teol. 2. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian minggu keempat. Yang ketiga, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 5. Ibrani 5 pada ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10. Keempat, nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah nyanyian GPM. 5. Kebaktian Minggu 4 Februari 2024 menggunakan tata kebaktian minggu pertama. Nyanyian yang digunakan adalah nyanyian Kidung Jemaat. 6. Disampaikan kepada umat bahwa telah dibuka pendaftaran nikah massal yang akan dilaksanakan oleh Jemaat GPM Tiakor bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau ikut dalam kegiatan nikah massal ini dapat menghubungi Majelis Pendamping Unit Sektor Pelayanan. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 29 Februari 2024. 7. Majelis Jemaat bersama seluruh warga jemaat turut berduka cita atas dipanggil pulangnya almarhumah Ibu Yokbet Filaumali Garen Watrimni, anggota unit Eden Sektor Solagracia, dan almarhum Bapak Anton Ais Wakim, anggota unit Firdaus Sektor Mahanaim, ke sisi Bapa di surga. Doa kami kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 8. Mohon maaf atas ketidaknyamanan akibat gangguan infokus dan TV. B. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp8.793.802. Jumlah pendapatan tanggal 21 Januari sampai dengan 27 Januari 2024 sebesar Rp34.067.000. Jumlah pengeluaran tanggal 21 Januari sampai dengan 27 Januari 2024 sebesar Rp28.295.900. Saldo kas sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp14.565.802. Saldo BES pembangunan tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp17.914.000. Jumlah pendapatan tanggal 14 Januari sampai dengan 20 Januari 2024 sebesar Rp1.442.000. Jumlah pengeluaran tanggal 14 Januari sampai dengan 20 Januari 2024 ada 0, dan saldo BES pembangunan sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp19.356.000.
Demikian warta jemaat GPM Tiakor di saat ini. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 28 Januari 2024, Majelis Jemaat GPM Tiakor, Ketua Pendeta Nyonya Eflawa MSSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Jemaat nyanyikan nyanyian GPM nomor 1 bait yang pertama dan baitnya yang kedua, Akang Manis Lawang. Bapak Ibu Jemaat, mari kita mulai. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Dengarlah nats pembimbing kita, Ibrani 5 ayatnya yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Demikianlah nats pembimbing kita. Jemaat nyanyikan nyanyian GPM nomor 14, Ku Selalu Ingin Memujimu.
karena cinta kasih setiamu menuntuni setiap waktu. Bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Dawai cinta mengalun syadu, bertahankan seluruh hidupku. Hijau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Kunjung bunga di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak samudra riuhan deru, memuji keagunganmu. Ya Tuhan, beri kekuatan untuk mau bersaksi bagimu. Madaulah tahun dan abadi selama-lamanya. Jemaat, kita semua orang berdosa. Oleh karena itu marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tuhan, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Demi nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Tuhan, ampunilah dosa kami. Tuhan, ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Berita anugerah pengampunan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menyanyikan nyanyian GPM nomor 44 bait yang pertama. Dengan apakah engkau balaskan? Dengan apakah akan ku balaskan semua pengorbananmu? Dengan apakah akan ku bayarkan semua pengorbananmu?
Untuk mendengar petunjuk hidup baru, disilahkan berdiri. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Nyanyian GPM 44 bait yang kedua, dengan apakah akan kuberikan. Dengan apakah akan kuberikan yang ada pada diriku? Dengan apakah akan kubuktikan semua pengabdianku? Surut langkahku mengikutimu, namun kau memanggilku. Buka mataku, buka hatiku, biar aku selama hidup setia pada janjimu. Jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Ibrani 5. Kita baca pada ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Tetapi sebelum itu kita berdoa, dan doa ini akan dinyanyikan dengan menyanyikan lagu nyanyian Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Bila api dalam hati, hidupku penuhilah ya Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, bacaan ini kita akan baca secara berbalas-balasan. Pembacaan ini yang begini bunyinya. Yesus sebagai imam besar. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini."
Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan pada Dia yang sangat sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, Iya, Bapak Ibu semua, sekali lagi selamat pagi, Shalom. Semangat boleh, Shalom. Terima kasih. Seperti biasa Bapak Ibu, di kiri kanan sambil berjabat tangan dan sampaikan Tuhan Yesus mengasihimu. Hari ini kita akan berbicara soal ketaatan yang patut kita teladani dari Yesus. Karenanya kita harus memulai dengan sampaikan dan berjabat tangan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap mengasihi beta dan Bapak Ibu. Amin. Ya. Beta memulai dengan menyampaikan apa sih isi atau tafsiran dari kitab Ibrani ini. Apa yang mau disampaikan oleh penulis kitab Ibrani bagi kita semua yang hadir di saat ini. Pandanglah pada Yesus dengan seksama. Ini adalah inti pemberitaan yang disampaikan oleh penulis Ibrani bagi kita semua. Terutama konteks pada saat itu adalah yang lebih mendominasi atau mayoritas adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi pada saat itu benar-benar mendominasi akan seluruh kehidupan pelayanan pada saat itu. Yang ada pada mindset berpikir orang Yahudi adalah apa yang sudah diturunkan oleh para nabi, baik itu Musa, baik itu Harun, Yosua, Daud, yang adalah nenek moyang mereka, adalah sesuatu yang pasti, yang ya dan tidak terbantahkan. Penulis Ibrani menyampaikan bahwa selain ajaran Yahudi, ada ajaran kekristenan. Ajaran kekristenan ini adalah menjadikan Yesus sebagai tokoh sentral, menjadikan Yesus sebagai tokoh utama yang harus diteladani. Penulis Ibrani mau menekankan kepada orang Yahudi pada saat itu bahwa posisi Yesus lebih tinggi dari para nabi. Posisi Yesus tidak bisa disamakan dengan para nabi, bahkan dengan para malaikat sekalipun. Posisi Yesus lebih tinggi. Posisi Yesus paripurna. Posisi Yesus adalah imam besar dan di atas segala-galanya. Itu yang mau ditekankan. Dan penulis Ibrani mau membedakan bahwa ajaran Yahudi dan juga kekristenan haruslah kita mengikuti, haruslah orang-orang Yahudi mengikuti ajaran kekristenan. Menjadikan Yesus sebagai tokoh sentral, menjadikan Yesus sebagai segala-galanya, Tuhan yang adalah juru selamat kita. Nah, sekian Bapak Ibu adalah pengantar. Kalau kita baca dari
pasal pertama hingga dengan pasal yang kelima ini, dia lebih banyak menceritakan tentang posisi Yesus di atas segala-galanya. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, dari tafsiran itu, dari apa yang disampaikan oleh penulis Ibrani, beta juga mengawali dengan konteks kita setiap hari. Adakah di antara beta dan Bapak Ibu, juga termasuk beta harus jujur bilang, yang ketika dari kecil diberi nama berdasarkan beta pun tete, beta pun nene, atau adakah di antara beta dan Bapak Ibu yang mungkin kasih nama katompung ana iko pemain bola atau iko artis? Kita kira pasti ada Bapak Ibu. Dan katong semua menyadari sungguh, katong sih bisa berbuat apa-apa, katong masih kecil mau katong yang dapat kasih nama. Entah nama itu iko tete, iko nene, tapi satu hal yang beta yakini bahwa memberi nama kepada anak-anak kita karena itu tete atau nene, tujuannya utamanya adalah supaya nama itu kalakuan daripada tete dan nene itu yang baik-baik akan ada di anak itu. Mungkin yang kasih nama Neymar, yang kasih nama Messi, supaya anak-anak juga pandai main bola, jago main bola. Artinya adalah dalam kehidupan kita, keyakinan kita untuk menjadikan keteladanan berdasarkan situasi, berdasarkan apa yang telah katong lihat itu adalah sesuatu yang lumrah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 di saat ini, mau mengajarkan bagi beta dan Bapak Ibu, yang pertama, bagaimana sikap, bagaimana cara beta dan Bapak Ibu memahami sungguh, dan bagaimana beta dan Bapak Ibu tidak seperti orang Yahudi. Katong mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa mari, apapun yang terjadi, siapapun dia, beta dan Bapak Ibu pasti semua kenal tentang Yesus. Tidak ada yang tidak pernah mengenal tentang Yesus kalau dia seorang Kristen. Banyak hal yang Yesus lakukan dalam kehidupan beta dan Bapak Ibu. Banyak cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang dari kecil katong tahu itu. Yang kedua adalah dari firman Tuhan ini, mau menyampaikan bagi beta dan Bapak Ibu bahwa dalam kealahannya sebagai Tuhan, sebagai Yesus, dia juga adalah manusia. Adakah di antara beta dan Bapak Ibu yang pernah ada dalam situasi entah tantangan hidup, entah kehilangan orang-orang yang katong sayangi, entah dalam pekerjaan-pekerjaan yang menguras banyak kekuatan, tenaga, pikiran, membuat katong semakin down. Dan ketika situasi-situasi yang membuat katong susah merasakan penderitaan, adakah di antara beta dan Bapak Ibu yang pernah berdoa begini, Tuhan Yesus kenapa begini? Tuhan Yesus talalu sakit. Tuhan Yesus beta seng kuat lagi. Ingat, Bapak Ibu menyampaikan dan yang tadi beta bilang, katong terkadang lupa bahwa Yesus sulewat semua itu. Benar, dia Tuhan, Bapak Ibu. Tapi Ibrani mau bilang bahwa dia pernah menjadi manusia, dia juga manusia. Yang barang-barang itu dia sulewat. Bahkan Yesus penderitaan lebih dari beta dan Bapak Ibu.
Yesus cukup menderita Bapak Ibu. Katong bersungut soal itu, katong bataria Yesus pun nama. Kalau Yesus ada, Yesus bilang, beta surasa. Beta surasa semua itu. Beta lebih dari itu. Katong lihat ayat yang ke-8 Bapak Ibu yang tadi beta baca sebagai nats pembimbing kita. Beta baca sekali lagi untuk semua kita. Dan sekalipun ia adalah anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Beta jadikan ini sebagai nats pembimbing, beta juga berpikir begini. Tuhan itu segala-galanya, dia pasti tahu Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sen tahu di dunia ini. Dan kata pun hidup ini apa yang Tuhan sen tahu. Semua hal Tuhan tahu. Tapi kok ayat 8 ini bilang, sebagai anak dia harus belajar. Tuhan saja belajar Bapak Ibu. Belajar. Artinya belajar di sini, Yesus mau menempatkan dia punya diri sebagai anak, sebagai manusia. Bahwa sebagai manusia, dia juga belajar. Bahwa dari penderitaan ini, dia belajar. Belajar untuk taat. Dari penderitaan yang Yesus alami sebagai seorang manusia, Yesus juga berharap, Yesus juga percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Yesus sendiri. Walaupun dia juga adalah Tuhan. Jadi kalau katong dalam kehidupan katong bersungut, katong susah sadiki katong Tuhan Yesus sih. Sekali lagi Tuhan Yesus lewat. Lalu Tuhan Yesus bilang pada beta dan Bapak Ibu begini, mari katong belajar. Kalau Yesus sebagai Tuhan saja mau belajar, Bapak Ibu belajar itu tidak ada masanya, tidak kenal masa. Kapanpun belajar itu harus. Dimanapun katong tetap belajar dan tidak pernah. Setiap hari bahkan katong belajar. Bukan soal rutinitas yang ada di bangku-bangku pendidikan, tetapi belajar ilmu hidup, belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu yang Yesus lakukan. Dari situ, Yesus mau bilang perbedaan Bapak Ibu terkait dengan ayat yang ke-8 dan seterusnya begini. Mari, katong belajar untuk menanti jawaban Tuhan dengan taat dan sabar. Yesus pun penderitaan, Yesus yang pernah bersungut. Yesus bilang pada beta dan Bapak Ibu lagi, jangan bersungut. Beta harus bilang bahwa membandingkan itu wajib. Jadi kalau katong merasa bahwa katong yang paling menderita, ternyata Yesus lebih menderita daripada beta dan Bapak Ibu. Tapi Yesus bilang ada solusi. Ada jalan keluar untuk keluar dari penderitaan ini. Yang kedua, dari firman Tuhan ini Yesus mau bilang mari katong belajar untuk taat. Menanti sampai dengan Tuhan bilang ya dan amin. Yesus mau bilang mari belajar untuk mendapatkan sesuatu. Mari katong sembahyang dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang katong sembahyang nih setengah-setengah. Yang lebih soe lain. Katong sembahyang sudah apa jawaban, stop.
Sukacita itu Tuhan suka kasih stop. Katong sombayang, ada yang katong sombayang lutu suka rusil, luka lutu suta kupas. Belum lain. Yesus yang pernah bilang bahwa dalam kealahannya beta bisa mengklaim beta Tuhanmu. Kalau pada saat itu sebagai menjalankan peran dalam kealahan dan kemanusiaannya, Yesus pasti memiliki kealahannya. Dia Allah, dia Tuhan. Tapi Yesus bikin begini supaya beta dan Bapak Ibu belajar juga dari Yesus. Belajar untuk taat dalam segala hal. Belajar untuk jangan putus dalam sembahyang. Firman Tuhan ini sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Mengantarkan beta dan Bapak Ibu dalam kehidupan setiap hari. Bahwa dalam kealahannya Yesus juga mau bilang bahwa kemanusiaan yang Yesus miliki. Mau bilang bagi beta dan Bapak Ibu, mari sekali lagi belajar dari Yesus. Dalam kehidupan beta dan Bapak Ibu, siapa bilang, ke depan ini ketong senang saja. Ke depan ini ketong ada dalam sukacita saja. Pepatah kuno bilang hidup ini bagaikan roda pedati. Kadang katong di atas, Yesus pasang begini, jangan lupa bersyukur. Kalau katong di bawah, jangan sekali salah Tuhan. Lalu jangan sekali bersungut. Karena Yesus bilang, beta yang pernah bersungut. Kalau beta ada dalam penderitaan, beta cuma sombayang. Beta taat mengikuti kehendak Tuhan. Beta setia mengikuti kehendak Tuhan. Itu yang Yesus mau bilang bagi beta dan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati beta dan Bapak Ibu semua kita. Bahkan dalam tanggung jawab pekerjaan. Hari ini dalam profesi apapun beta dan Bapak Ibu, lakukanlah seperti apa yang ingin disampaikan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat dalam tema mingguan kita. Hidup dalam ketaatan. Hari ini beta sebagai ASN, beta sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai mereka yang melakukan tugas tanggung jawab, yang berjualan di pasar, taat. Tantangan, cobaan, Yesus mau bilang itu adalah hal yang Yesus sudah rasakan dan tetaplah jalani hidup dengan bersyukur. Tuhan memberkati dan menyertai semua kita. Amin. Jemaat nyanyikan nyanyian GPM nomor 224, nyatakanlah dalam hidupmu. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang
Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita ada dalam pengakuan iman, kita kasih kesempatan bagi vokal grup Angkatan Muda Ranting Orel untuk memuliakan Tuhan lewat pujiannya. Disilahkan.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat, mari kita semua disilahkan berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan berkata demikian, aku percaya pada Allah, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan dari sana untuk menghakimi dalam hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup kekal. Amin. Semua kita disilahkan duduk. Kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari Solo. Bapak Jeff, disilahkan. Shalom. Tuhan adalah penjaga kita, naungan kita dan perisai dan keselamatan kita semua. Amin. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah perisaimu dan keselamatanmu. Dia menjaga keluar masukmu seumur hidupmu. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan Israel. Yang menjadikan langit dan bumi, Ia tak membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah perisaimu dan keselamatanmu. Dia menjaga keluar masukmu seumur hidupmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah perisaimu dan keselamatanmu. Dia menjaga keluar masukmu seumur hidupmu. Yang menjadikan langit dan bumi,
kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah perisaimu dan keselamatanmu. Dia menjaga keluar masukmu seumur hidupmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah perisaimu dan keselamatanmu. Dia menjaga keluar masukmu seumur hidupmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah perisaimu dan keselamatanmu. Dia menjaga keluar masukmu seumur hidupmu. Tuhan menjaga keluar masukmu seumur hidupmu. Terima kasih. Terima kasih untuk pujiannya. Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam persembahan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur di hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 169 bait yang pertama dan seterusnya, dan nyanyian GPM 173 bait yang pertama dan seterusnya. Kami bawa persembahan. Suci penebus dosa dunia, terima
kasih-Mu bagai mentari bersinar masuk di hati. Tak harapkan ada ganti, malah Kau berikan lebih. Yesus, Kau pujaan hati, Kau Maha Murah dan pengorbanan-Mu sejati, kemenangan kami. Jemaat, mari kita berdoa persembahan syukur secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu, ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu, ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Nehemia. Disilahkan. tinggalkan bumi
Jemaat Tuhan, mari kita tenang dan kita ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih atas seluruh berkat, kasih sayang, bahkan untuk nafas hidup ini. Kami ada dan hidup sampai saat ini, semua karena Tuhan pun kasih sayang. Semua karena Tuhan yang masih melayakkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih kami sudah menjalani kehidupan seusbu lamanya dalam situasi dan keadaan apapun kami. Kami telah berkumpul dalam rumah Tuhan, baik yang ada di gedung gereja Eliora, gedung gereja Teofani, dan gedung gereja Kampung Babar. Sebagai bagian dari jemaat GPM Tiakur, kami bersyukur untuk kasih Tuhan itu. Izinkan kami memuliakan Tuhan, izinkan kami memberikan segala pujian, hormat kami kepada Allah kami, kepada Yesus dan Roh Kudus, atas semua kasih sayang dan kesempatan yang indah ini yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tak putus-putusnya kami bersyukur untuk semua itu. Kami menyadari sungguh dalam kehidupan seusbu yang telah kami lewati, mungkin Bapa, dalam kedagingan kami, kemanusiaan kami, ada yang kami lakukan lewat tutur kata dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati sesama dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Di rumah Tuhan ini, dengan hati yang sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, ampunilah kami atas segenap salah dan dosa kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa bagi kehidupan kami umat-Mu, persekutuan keluarga besar jemaat GPM Tiakur, dari sektor Kairos sampai dengan sektor Peniel. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Dalam seusbu kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak kisah yang terjadi. Kami bersyukur bersama dengan umat Tuhan yang merasakan sukacita-sukacita untuk bertambah setahun usia, bahkan untuk usia pernikahan, ataupun untuk sukacita-sukacita dalam pekerjaan, dalam kehidupan setiap hari. Tuhan, biarlah semua sukacita dan ungkapan syukur itu Tuhan terima. Kami juga tetap bersyukur bersama dengan kehidupan umat Tuhan yang ada dalam kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan hidup. Bahkan bagi kehidupan keluarga yang berduka cita di usbu kemarin. Kehidupan untuk kedua keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih. Bapa, dalam nama Yesus, apapun situasi dan keadaan kami, sukacitakah ataupun duka cita, Engkau mengajarkan kami untuk bersyukur, sebab dengan bersyukur
ada kedamaian, ada damai sejahtera yang bukan berasal dari manusia, tapi damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau limpahkan di sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini. Siapkan kami, layakkan kami untuk memasuki usbu yang baru dengan sejuta misteri. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa tangan kasih Tuhan tidak akan meninggalkan kami sendiri. Diberkatilah berlimpah-limpah kehidupan keluarga, setiap pribadi dan keluarga yang ada di dalam jemaat ini, dengan semua yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan semua yang dilakukan untuk mendatangkan berkat-berkat yang selanjutnya akan dikelola untuk kebutuhan rumah tangga umat Tuhan ini. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan dengan seluruh profesi, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, sebagai ASN, sebagai para petani, sebagai para tukang, supir, tukang ojek, mereka yang papalele di pasar, para pengusaha, usaha-usaha kecil, TNI, Polri, dan semua kami yang menjalani seluruh aktivitas kehidupan di tengah-tengah hidup ini, guna dan untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Tuhan berkati akan semua kami. Biarlah semua yang kami lakukan mendatangkan berkat untuk bisa menjadikan berkat itu berguna bagi keluarga, dan hamba percaya dalam berkat itu juga ada yang menjadi hak Tuhan, apa yang menjadi bagian milik Tuhan yang diberikan bagi gereja ini. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan dalam tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, sebab jemaat ini bertumbuh, jemaat ini kuat karena keluarga-keluarga yang tangguh, keluarga-keluarga yang kuat. Tuhan tetap ingatkan kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Tetap ingatkan kami untuk tanggung jawab kami jalani dengan takut Tuhan. Jadikan kami sebagai suami yang penuh dengan hikmat. Jadikan kami sebagai istri yang penuh dengan roh kasih sayang. Jadikan anak-anak kami yang penuh dengan ketaatan untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan keluarga orang tua. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan, bahkan bagi pendidikan mereka yang sementara dijalani dalam jenjang-jenjang pendidikan, baik pendidikan PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Anak-anak kami yang sementara menjalani kehidupan pendidikan mereka di tanah-tanah rantau orang, Tuhan berkati dan Tuhan jaga mereka. Anak-anak kami yang telah selesai dengan seluruh studi mereka dan sementara mencari-cari lapangan pekerjaan, tugas kami sebagai hamba dan pelayan hanyalah mendoakan, biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan berkat lewat pekerjaan bagi setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan dari siapapun ya Tuhan Allah. Diberkatilah semua kami dengan seluruh tanggung jawab, dengan seluruh tugas-tugas yang Engkau berikan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai umat pribadi-pribadi. Hamba percaya sungguh setiap umat Tuhan yang sementara tangan terlipat, wajah tertunduk dan mata yang tertutup, ada begitu banyak pengharapan yang dinaikkan kepada Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan yang dinaikkan kepada Tuhan. Baik itu terkait dengan kehidupan, masa depan, pekerjaan, keluarga. Apapun pergumulan, Tuhan dengar, Tuhan jawab seturut dengan cinta kasih Tuhan. Bukan menurut kehendak kami sebagai manusia berdosa. Diberkatilah setiap kami. Adalah tugas tanggung jawab kami untuk mendoakan para janda, anak yatim piatu, mereka yang termarginalkan, mereka yang sementara ada dalam penderitaan, para duda. Adalah tugas kami mendoakan mereka, biarlah Tuhan tuntun
Tuhan memberkati mereka dalam seluruh jerih juang di tengah-tengah kehidupan di dunia ini ya Tuhan Allah. Bapa, di dalam nama Yesus, di tengah-tengah kehidupan konteks yang sementara kami jalani, terlebih khusus ya Tuhan Allah untuk momen yang akan kami lewati. Tanggal 14 Februari semakin dekat ya Tuhan Allah. Kami berdoa bagi setiap warga gereja yang ada dan akan mengikuti kontestasi politik. Tuhan memberkati mereka dengan seluruh persiapan. Dan kami sebagai para pemilih, sebagai umat Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberikan kepada kami kedamaian. Biarlah momen politik ini membuat kami semakin mempererat dalam hubungan hidup orang saudara. Dan tidak ada perpecahan di antara kami. Berikan kepada kami kehidupan terlebih khusus kedewasaan dalam berpolitik, agar pada waktunya siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan. Dan kami sebagai para pemilih, sebagai umat Tuhan, hanya bersyukur dan tidak akan terjadi perpecahan karena perbedaan dalam memilih. Diberkatilah semua kami ya Tuhan Allah, bahkan juga sebagai pelaksana. Biarlah semua kami tetap ada dalam kedamaian, di dalam hidup, untuk saling menghargai dalam pilihan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, untuk semua yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Umat Tuhan yang sementara sakit dan membutuhkan pertolongan dan jamahan tangan kasih Tuhan, sehingga tidak sempat mengambil bagian bersama-sama dalam rumah Tuhan. Tuhan berkati mereka yang sementara sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan umat-Mu, terlebih khusus jemaat GPM Tiakur ini, semakin diberkati dan senantiasa ada dalam lindungan kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, dalam kehidupan bersama, kami sadari sungguh bahwa tanggung jawab dalam bergereja adalah tanggung jawab semua kami. Kami berdoa bagi lembaga kami, Gereja Protestan Maluku. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, Majelis Pekerja Harian Sinode. Tuhan berkati mereka dalam seluruh tugas-tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan berkati Majelis Pekerja Klasis Pulau-Pulau Letimo Lakor dengan seluruh tugas-tugas untuk menanam dan menyiram, tugas-tugas berjalan bersama di 28 jemaat ini. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Bagi jemaat GPM Tiakur, Majelis Jemaat GPM Tiakur, keempat pendeta, 72 majelis jemaat para tuagama, semua pengurus-pengurus unit di 36 unit pelayanan, para pengurus-pengurus badan pembantu, para pengasuh, seluruh panitia-panitia yang ada di dalam jemaat ini, panitia pembangunan gedung Pastori 2, panitia rehab gedung gereja Eliora, panitia pembangunan gedung gereja Kampung Babar, panitia pembangunan gedung sekolah minggu, Sobat Ceria, panitia SPS Tehila, panitia hari-hari besar gerejawi, dan panitia sidang jemaat. Kami semua adalah alat yang Tuhan pakai untuk mengabdi dan melayani. Biarlah Tuhan tetap memberkati dan ingatkan kami untuk tugas-tugas kami di tengah-tengah kehidupan bergereja ini. Tuhan berkenan memberkati semua stakeholder yang ada. Tuhan berkati semua tim-tim yang ada di dalam jemaat ini. Biarlah untuk tugas-tugas bersama, tugas-tugas menanam dan menyiram ini, tetap kami lakukan dengan taat dan setia. Kami mau belajar dari firman Tuhan di saat ini, dari sosok imam besar, yaitu Yesus Kristus. Kami mau belajar taat daripadanya, dan kami butuh Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk menguatkan kami agar dalam tugas-tugas melayani, tugas-tugas di tengah-tengah kehidupan ini, kami semakin diberikan ketaatan, agar kami mampu bisa menjadi berkat bagi sesama.
Bapa yang baik, tetap menjadi bagian bersama dalam setiap doa kami untuk mendoakan pemerintah kami, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda bersama dengan kehidupan keluarga-keluarga mereka, seluruh pimpinan-pimpinan OPD, bahkan keluarga besar aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Maluku Barat Daya sampai di pelosok-pelosok negeri. Tuhan berkati lurah, Tuhan berkati RT RW yang ada di dalam Kelurahan Tiakur. Semua kami Tuhan berkati. Semua instansi-instansi vertikal yang ada di dalam kabupaten ini, mereka yang menjalani tanggung jawab di perbankan, PDAM, PLN, dan semua kami yang turut membantu seluruh Forkopimda baik kejaksaan, TNI, Polri, Tuhan tetap memberkati dan menyertai para wakil-wakil rakyat kami di DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, biarlah semua kami tetap diberkati untuk menjadi berkat di kabupaten tercinta ini. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami akan terus hidup, kami akan terus melayani, kami akan terus memberitakan firman Tuhan dan kami butuh pertolongan Tuhan untuk itu. Terima kasih untuk semua kami yang telah memberikan pelayanan terbaik di pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Majelis bertugas, Tuagama bertugas, para kolektaan, kantoria, pemain, keyboard, operator, infocus, operator sound system, tim, IT, kedua vokal grup dan solo, biarlah Tuhan memberkati dan menyertai semua yang telah kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan di hari ini. Semuanya kami percaya, lewat pelayanan ini Tuhan gantikan dengan berkat-berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syafaat kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat disilahkan berdiri untuk kita ada dalam pengutusan dan janji penyertaan. Jemaat nyanyikan nyanyian GPM nomor 255 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan penyelamat. Tuhan penyelamat, Raja dan junjunganku, jadikan aku saksi setiamu, memberitakan kebenaran cinta kasih-Mu yang telah selamatkan jiwaku. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Roh Kudus kiranya memenuhi hatiku, jadikan aku saksi setiamu untuk melaksanakan amanat agung-Mu, jadi saksi kebesaran-Mu. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itulah terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom.
junjunganku, jadikan aku saksi setiamu, memberitakan kebenaran cinta kasih-Mu yang telah selamatkan jiwaku. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Roh Kudus kiranya memenuhi hatiku, jadikan aku saksi setiamu untuk melaksanakan amanat Agama, jadi saksi kebesaran-Mu. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Tuhan penyelamat raja dan junjunganku, jadikan aku saksi setiamu, memberitakan kebenaran cinta kasih-Mu yang telah selamatkan jiwaku.